kita belum bisa move on dari kisah dan kasus yang terjadi di kerajaan Korea, di mana peran dari Ratu Min atau Ratu Myeongsong sangat menyongsong berat dari berjalannya kerajaan dan kekaisaran Korea, gengs. Bisa dibilang Kaisar Gwangmu nggak akan sukses secara sendiri mengurus kekaisaran Korea. Oleh karenanya, kehadiran dari Ratu Myeongsong ini benar-benar memberikan solusi bagi segala masalah yang terdapat di kekaisaran Korea saat itu. Karena memang kala itu ada beberapa pihak dari Jepang yang ikut campur, dan yang paling sadis lagi, peranan ayah mertua dari Ratu Myeongsong ini juga berpihak kepada pihak Jepang. Dalam artian Ratu Min memiliki musuh dalam selimut dan bahkan bisa dibilang ayah mertuanya sendiri. Strategi yang disusun oleh Jepang untuk melengsarkan Ratu Min benar-benar sadis, geng. Sejarah pernah mencatat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang dikirimkan oleh pemerintah Jepang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Gua bilang seperti ini karena jasad Ratu Min yang ditemukan telah hangus dibakar. Dan apakah orang-orang perompak yang dikirimkan oleh pemerintah Jepang langsung membakar Ratu Min secara hidup-hidup? So, how can it be? Is that true? Kita lanjut ke pembahasannya berikut ini. Lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kematian dari Ratu Min sendiri, kita mau kenalan dulu nih sama ratu yang berperan penuh dalam kekaisaran Korea satu ini. Lagi-lagi di awal gua mau disclaimer bahwa kalau ada kata-kata yang benar-benar nggak tepat dengan pengucapan atau dialek Korea, gua minta maaf, geng. Dan kalau kalian merasa risih, tolong kalian komentar di bawah biar gua bisa memperbaiki dialek dan juga pengucapan dari bahasa Korea ini. Terima kasih, kita lanjut ke pembahasannya. Next. Oke, Ratu Min atau Ratu Myeongsong lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1851 di Korea juga. Kebetulan Ratu Min ini berasal dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dari kalangan orang-orang berada. Akan tetapi pada usia 8 tahun, Ratu Min harus kehilangan kedua orang tuanya dan berstatus sebagai yatim piatu. Mungkin karena memang udah terbiasa dari kecil ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya, jadi jiwa kemandirian udah ada pada sosok jiwa Ratu Min. Selain itu, Ratu Min juga tumbuh menjadi sosok gadis yang strong, tegas, dan juga punya kepribadian kuat. Berlanjut sampai ke usia 15 tahun, Ratu Min tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan juga punya kepribadian tegas serta punya kecerdasan intelektual yang bagus. Nah, cerita uniknya, gengs, di sisi lain, istana lagi nyari jodoh dari Pangeran Gwangmu. Dimana kita tahu bahwa Gwangmu ini adalah salah satu raja yang bakal kendatinya menjadi pengganti dari kekaisaran Joseon. Kabarnya, gengs, Gwangmu ini punya tipikal orang yang pengen tesnya tinggi. Ya wajar aja karena memang anak sultan, seleranya nggak kaleng-kaleng untuk mencari jodoh. Konon katanya, Raja Gwangmu ini memiliki ciri-ciri khusus untuk menjadi pendamping hidupnya. Misalnya, Raja Gwangmu nggak ingin mencari jodoh yang manja ataupun orang-orang yang kayak dibesarkan dengan fasilitas yang mewah, dan juga gadis-gadis yang berasal dari mengkek-mengkeknya kehidupan nih. Nah, karena memang ciri-ciri yang disodorkan sama Raja Gwangmu ini benar-benar berat banget buat dicari, akhirnya kisah percintaan Gwangmu ini kayak film-film Cinderella gitu. Pangeran yang cari seorang pendamping hidupnya susah banget. Bahkan mamanya Raja Gwangmu ini sendiri sampai kewalahan untuk cari jodoh sang anak karena memang setiap yang datang ke istana nggak ada yang cocok di mata Raja Gwangmu. Akhirnya setelah melalui tahapan pendaftaran udah kayak Indonesian Idol aja, setelah melalui audisi yang benar-benar panjang dan belum mendapatkan sosok jodoh yang benar-benar terpikat dengan tipikal yang dicari Gwangmu, akhirnya mamanya Gwangmu ini teringat akan seseorang. Kebetulan gadis yatim piatu yang diingat sama mamanya Gwangmu ini juga berasal dari kalangan bangsawan. Jadi cocok nih kalau misalnya dipanggil ke istana untuk audisi selanjutnya. Seperti kata pepatah, memang kalau jodoh nggak akan kemana ya, geng. Akhirnya pada suatu hari Ratu Min dipanggil ke istana dan diperkenalkan kepada Pangeran Gwangmu. Finally, di first impression, akhirnya Raja Gwangmu ini jatuh cinta sama yang namanya Ratu Min, hingga pada 20 Maret tahun 1866 keduanya melangsungkan pernikahan. Pasca menikah dengan Pangeran Gwangmu yang kebetulan saat itu belum menjadi raja, ternyata peranan dari Myeongsong alias Ratu Min ini benar-benar udah terlihat, geng. Meskipun terkesan menikah di usia 15 tahun, bukan pernikahan dini ya, geng, tapi keduanya itu saling membangun rumah tangga. Hingga pada suatu hari, Ratu Myeongsong ini punya sebuah ide kreatif untuk diam-diam keluar istana nih, dan mendirikan sebuah fraksi partai-partai yang terdapat di komunitas-komunitas kecil. Beda ya, geng, sama kasus ibu-ibu komplek yang kerjaannya mungkin ngerumpi kali ya. Nah, cerita mencoloknya di sini ada
adalah setelah menikah dengan Pangeran Guangmu, ternyata Ratu Min ini punya kontroversi sama ayah mertua. Prinsip dari ayah mertuanya Ratu Min alias Raja Kaisar. Maksudnya gimana sih? Raja Kaisar, kaisarnya Korea saat itu, melihat tanda-tanda bahwa Ratu Min ini terlalu dominan dibandingkan dengan Raja Gojong pada kala itu. Jadi ya jelas, karena memang papa mertua ini takut banget kalau sampai menantunya ini naik ke kepalanya si Raja Gojong. Ditambah lagi dengan masalah ketika Ratu Myeongsong ini menyusun partai-partai kecil alias komunitas-komunitas kecil, ternyata papa mertua alias Kaisar Korea ini mengetahui apa yang direncanakan sama si Ratu Myeongsong ini. Akhirnya tambah lagi masalah nih kan, ha? Dahlah ditambah lagi dengan sebuah kejadian ketika saat itu Ratu Myeongsong sempat hamil dan melahirkan seorang bayi, akan tetapi terlahir sebagai bayi prematur dan keguguran tidak selamat. Nah, karena memang digadang-gadang menjadi putra mahkota untuk meneruskan kerajaan dari Raja Gojong kelak, akhirnya disalahkan lagi si Ratu Min. Emang kau nih suka kali keluyuran, makanya sampai keguguran kayak gitu, kata ayahnya si mertuanya si Ratu Min. Jadi inti ceritanya, ayah mertua si Ratu Min ini benar-benar cerewet banget. Jadi kebalikannya sama sinetron yang ada di Indosiar. Kalau Indosiar kan memang mama mertua yang paling cerewet, ini enggak, ayahnya yang paling cerewet. Nah, seiring perjalanan waktu, dari usia 15 tahun mereka menikah dan akhirnya tibalah di usia 22 tahun. Dimana kala itu, Ratu Min yang udah tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar matang, plus juga Raja Gojong yang benar-benar udah siap untuk menerima tahta dari ayahnya, akhirnya Ratu Min ini mengirimkan sebuah surat ke parlemen alias Dewan Pertimbangan Istana buat melengsarkan dari Fafa mertuanya dia dan harus digantikan nih sama Raja Gojong selanjutnya. Memang nggak tahu diri Ratu Min, memang berani banget menentang ayah mertua. Karena memang surat yang dikirimkan touching banget para Dewan Pertimbangan Istana, akhirnya ayah mertuanya si Ratu Min ini dilengsarkan dan digantikan sama Raja Gojong di usia 22 tahunnya. Setelah digantikan, akhirnya otomatis Ratu Min ini menjadi permaisuri ya kan? Tambah lagi kebencian ayah mertuanya terhadap dia karena memang segala pemerintahan yang dipegang oleh Raja Gojong diserahkan sama Ratu Min. Ya, karena memang cocok banget untuk memerintah, bukan karena memang Raja Gojong ini takut istri alias Susi ya, suami-suami takut istri. Tapi karena memang kemampuan dari Ratu Min ini di atas rata-rata Raja Gojong sendiri. Nah, semakin hari gengs, ternyata kepribadian Ratu Min ini berbeda banget sama Raja Gojong sendiri. Kalau Raja Gojong misalnya suka mengundang orang-orang untuk pesta pora di istana nih kan, ha? Ternyata jiwa emak-emak di Ratu Min ini benar-benar mendalam banget. Jangankan mau pesta pora di istana, baju sendiri pun nggak diganti-ganti untuk jahit yang bagus. Nggak suka dia untuk beli baju baru. Nah, karena memang prinsip dari Raja Gojong ini suka kali dengan sesuatu yang berhubungan sama rakyat, pesta pora dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kasus bahwa Ratu Min tidak dikaruniai seorang bayi pun sampai mereka menerima tahta berikutnya. Akhirnya Raja Gojong ini nyari selir ataupun bayi tabung lah kan ya. Yang namanya juga perempuan ya bun, namanya kecemburuan sosial tetap ada ya, meskipun kasih sayang Raja Guangmu tetap pada istri pertamanya, akan tetapi namanya Ratu Min juga seorang manusia biasa ya gengs. Jadi wajar ketika si Raja Gojong ini nyari yang namanya selir untuk bayi tabung. Akhirnya ketika Raja Gojong ini udah mendapatkan seorang bayi dari seorang selir ini, dipindahkan si selir ini bersama bayinya ke sebuah desa dari istana. Nah, kasus ini tuh benar-benar kayak menjadi pro kontra banget di kekaisaran Korea pada kala itu, karena memang benar-benar ada yang setuju, ada yang enggak dengan tindakan dilakukan oleh Ratu Min ini. Kita cukupkan dulu gibahan untuk Ratu Min yang benar-benar kayak tegas banget dan prinsipnya. Kita lanjut ke tragedi di mana pembunuhan dilakukan oleh orang-orang yang enggak diketahui identitasnya terhadap Ratu Min. Next. Nah, karena memang semakin hari semakin menjadi-jadi terhadap pemerintahan yang semakin bagus di bawah pemerintahan Raja Gojong bersama Ratu Min, akhirnya Jepang tuh merasa nggak enak hati, geng. And finally, sebuah skenario dikarang oleh Jepang untuk mengirimkan sekelompok orang-orang yang udah dipersiapkan ke istananya Ratu Min. Jadi ceritanya, tepat pada malam 8 Oktober tahun 1895, tepatnya sekitar jam 2 malam gitu, datanglah sekelompok orang-orang yang nggak dikenal dan menghabiskan beberapa orang penjaga di gerbang utama kerajaan. Dalam kasus ini 3 orang yang menjaga gerbang utama kerajaan dibunuh di tempat. Akhirnya karena memang penjaga kerajaan udah tewas di tempat, si perompak ini langsung masuk ke dalam istana dan mencari dari target yaitu Ratu Min di pavilionnya. Sesampainya di pavilion Ratu Min, di sana mereka mendapati ada 3 orang wanita di mana mereka nggak mengenal yang mana yang namanya Ratu Min. Karena memang perompak nggak pernah sempat mikir lagi, ditebaslah ketiga-tiganya dan salah satu dari 3 wanita ini adalah Ratu Min sendiri. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa jenazah Ratu Min yang udah dibunuh kemudian dibakar dan juga nggak bersisa. Sadis ya.
Kejadian ini benar-benar menarik perhatian seluruh dunia nih, dan bahkan orang-orang di Korea juga berkabung kala itu. Singkat cerita, ternyata setelah diusut-usut, ini semua tuh strategi dari orang-orang yang nggak menyukai dari Ratu Min. Dan you know lah what I mean. Itulah geng singkat cerita dari tragedi pembunuhan Ratu Min sendiri, di mana Ratu Min merupakan salah satu ratu yang paling berpengaruh di Korea dan menjadi satu-satunya wanita super hebat dalam memerintah dan membantu suaminya. By the way, sebelum kita tutup, terima kasih udah klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng pemberitahuannya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini, dan sampai jumpa di the next video.